Tidak ada yang lebih sunyi daripada jalan menuju pasar sebelum subuh. Kabut tebal menggantung, jangkrik bernyanyi nyaring, dan hanya derit roda gerobak yang menemani langkah seorang penjual sayur. Namun malam itu, langkahnya membawa dia ke jalan yang tidak seharusnya ia pilih. Jalan pintas yang konon menuju dunia lain. Dan dari sanalah kisah mengerikan tentang seorang pedagang biasa yang tak pernah pulang bermula. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hidup seorang penjual sayur bernama Pak Rahmat. Ia dikenal sederhana, rajin, dan selalu berangkat sebelum subuh untuk berjualan sayur ke pasar. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya menyusuri jalan setapak yang membelah kebun bambu dan sawah luas. Biasanya, jalan itu ramai dengan petani atau pedagang lain. Tetapi ada satu bagian jalur yang selalu dihindari banyak orang. Sebuah jalan pintas melewati hutan kecil di belakang makam tua. Orang-orang desa percaya jalan pintas itu berbahaya karena banyak orang pernah tersesat meski sudah hafal rute. Ada yang bercerita melihat sosok tinggi besar berdiri di tengah jalan. Ada juga yang mendengar suara gamelan dari dalam hutan meski tidak ada pesta di sana. Namun, karena ingin cepat sampai ke pasar, Pak Rahmat sering nekat lewat jalur itu. Selama ini, ia merasa baik-baik saja, sampai suatu malam, kejadian aneh menimpanya. Hari itu, ia berangkat lebih awal dari biasanya, sekitar jam 3 dini hari. Bulan sabit tipis menggantung di langit, kabut tipis menyelimuti sawah, dan suara jangkrik mendominasi udara. Pak Rahmat mendorong gerobaknya sambil bersenandung kecil. Ketika sampai di pertigaan menuju hutan, ia ragu sejenak. Tapi karena ingin cepat sampai, ia belok ke jalan pintas itu. Semula jalannya biasa saja. Namun, beberapa menit kemudian, ia merasa ada yang aneh. Udara jauh lebih dingin, kabut semakin tebal, hingga hanya beberapa meter ke depan yang terlihat. Gerobaknya terasa berat, seolah ada yang menahannya dari belakang. Pak Rahmat berhenti, menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba melanjutkan, dan kali ini suara gemerincing terdengar samar, seperti suara gamelan dari kejauhan. Pak Rahmat berhenti lagi. Siapa yang bermain gamelan sepagi ini? Gumamnya pelan. Tiba-tiba di balik kabut terlihat cahaya temaram seperti lampu-lampu minyak. Ia semakin penasaran. Saat mendekat, ia melihat sebuah perkampungan kecil yang sebelumnya tidak pernah ada di situ. Rumah-rumah panggung berjajar rapi. Orang-orang memakai pakaian tradisional Jawa kuno sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Ada yang menata sesajen, ada yang menabuh gamelan, ada pula perempuan membawa tampah berisi bunga. Semuanya tampak nyata, namun anehnya, suasana di sana terlalu sunyi. Seorang pria tua dengan pakaian lurik mendekatinya. Wajahnya pucat, matanya sayu, namun ia tersenyum lama. Wah, pedagang sayur, pas sekali. Masuklah, kami sedang punya hajat besar, daganganmu pasti laku. Pak Rahmat awalnya ragu, tapi pria itu menggandeng lehernya dengan hangat. Tanpa sadar, ia mendorong gerobaknya masuk ke perkampungan itu. Benar saja, orang-orang mulai berdatangan membeli sayur, cabai, bawang, dan berbagai dagangan lainnya. Tapi ada yang aneh. Tangan mereka terasa dingin sekali saat menyentuh, dan ketika uang diberikan, warnanya kusam seperti uang kuno zaman dulu. Malam itu Pak Rahmat laris manis, namun ia mulai merasa tidak nyaman. Musik gamelan semakin keras, tapi nadanya janggal, seolah dimainkan dengan nada sumbang. Orang-orang menari dengan gerakan kaku, wajah mereka tersenyum tapi matanya kosong. Saat ia hendak pergi, pria tua tadi menahannya. Jangan dulu pulang nak, Tuhan kami ingin bertemu. Beliau yang membuat rezekimu lancar malam ini. Seketika suasana berubah mencekam. Lampu-lampu minyak meredup, kabut semakin tebal, dan terdengar suara gong besar dipukul 3 kali.
Dari arah bangunan besar di tengah kampung, keluar sesosok makhluk tinggi besar. Wajahnya mirip manusia, tapi kulitnya kelabu. Matanya merah menyala, dan lidahnya panjang menjulur. Orang-orang di sekitar langsung berlutut, kecuali Pak Rahmat yang terpaku ketakutan. Makhluk itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat menggema, "Kau berhutang. Daganganmu laku bukan karena rezeki, tapi karena kau telah masuk wilayahku. Mulai malam ini, kau menjadi milikku." Pak Rahmat gemetar hebat. Ia mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat seperti menapak lumpur. Orang-orang di sekitarnya berubah wujud. Wajah mereka meleleh, tubuhnya membusuk. Mata kosong menatapnya sambil tertawa kecil. Gerobak sayurnya tiba-tiba terbakar api biru, namun tidak mengeluarkan panas, hanya bau anyir yang menusuk hidung. Dengan sisa tenaga, ia merapal doa yang diajarkan orang tuanya dulu. Lidahnya kaku, tapi perlahan ia bisa menyebut nama Tuhan. Seketika kabut berputar kencang, suara gamelan berhenti mendadak, dan perkampungan itu lenyap begitu saja. Pak Rahmat tersadar, berdiri di tengah hutan, napasnya terengah, gerobaknya terbalik, sayur mayurnya berserakan di tanah. Langit mulai terang, tanda subuh sudah tiba. Ia berlari meninggalkan tempat itu tanpa peduli dengan dagangannya. Sejak hari itu, Pak Rahmat tidak pernah lagi lewat jalan pintas itu. Anehnya, setiap malam Jumat, ia sering mendengar suara gamelan samar dari arah hutan itu. Dan di rumahnya, ia menemukan uang-uang kuno berjajaran di teras. Beberapa kali ia bermimpi didatangi pria tua yang tersenyum dan berkata, "Jangan lupa janji pada Tuhan kami. Kau sudah mencicipi rezekinya." Pak Rahmat semakin ketakutan. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan dagangannya selalu basi meski baru dibeli dari petani. Hingga suatu pagi, ia tak pernah kembali dari pasar. Gerobaknya ditemukan di pinggir hutan, penuh dengan sayuran segar, namun uang yang berserakan di dalam laci gerobak, semuanya adalah koin emas tua bercampur dengan darah segar. Orang-orang desa yakin, Pak Rahmat akhirnya benar-benar diambil masuk ke alam gaib yang dulu sempat dimasuki tanpa sengaja. Dan sampai hari ini, jika ada pedagang sayur lewat hutan itu pada dini hari, sering terdengar suara roda gerobak berderit dari kejauhan, padahal tidak ada siapapun di sana.